Salam kepada pasukan Kristus. Menjadi saksi Kristus, melayani dengan tulus hati. Salam kepada pasukan Kristus. Siap menjadi saksi Kristus, melayani dengan tulus hati. Kopassus Mission, excellent. Kopassus Mission, excellent. Tuhan terganti kita semua, pakai Tuhan roh panglawiran. Siap. Kepada Seto Tondano, kita waya Seto Laur, kita semua tua mah, kita semua wewene, warane, enwulan, seminahasa, siapapun kita di tempat ini, kita adalah orang Indonesia, kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena Amos yang ke-5 ayat 6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Amos 8 ayat yang ke-12, orang-orang mengembara dari utara sampai ke barat, orang-orang menjelajah dari laut ke laut untuk mencari firman Tuhan. Tetap oleh dan sebab itu, selama Tuhan berkenan bagi kita, biar kita buka hati kita, biar kita terima Tuhan, biar semua kita dapat diselamatkan. Karena di dalam Matius 3:2, bertobatlah kamu, sebab kerajaan surga sudah dekat. Jangan untuk keraskan hatimu seperti dalam kegelapan. Bukalah hati, terimalah Yesus Kristus satu-satunya sebagai juru selamat. Tidak ada jalan keselamatan yang lain, hanya kepada Yesus Kristus. Karena itu Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan juru selamat di dalam dunia ini. Engkau sang Mesias, engkau Nabi Isa Al-Masih, engkau adalah sebuah yang kami punya. Yesus Kristus, Tuhan adalah juru selamat. Saya ini mau baca dalam firman Tuhan di dalam satu ayat, dalam Wahyu 3 ayat yang ke-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau keluar mulutku. Jadi aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi, jadi karena engkau suam-suam kuku, engkau panas atau dingin, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kenapa Tuhan berkata? Karena pada dasarnya jemaat di Laodikia adalah jemaat yang murtad, jemaat yang tidak percaya, tetapi jemaat yang meninggalkan Yesus Kristus, jemaat yang tidak bertanggung jawab terhadap imannya. Iman mereka adalah suam-suam kuku. Iman mereka tidak dapat diterima dalam kerajaan surga. Karena oleh sebab itu Tuhan bilang, aku akan memuntahkan mereka. Kenapa Tuhan memuntahkan? Karena Dia marah. Mereka beribadah bukan kepadaku, mereka mengekang lidahnya, mereka tidak membuka hati yang segenap hati kepada Tuhan. Mereka hanya mau bermain-main, bahwa ibadah itu adalah main-main bagi mereka. Bukankah Ibrani 10 ayat 5, berbiasakanlah ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang lain, dan jadikanlah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat yang 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadah yang sejati. Amin ibu-ibu. Tuhan memberkati dengan firman. Karena saya mengatakan, memberitakan firman itu adalah Injil kekuatan keselamatan Allah. Dalam Roma 1 ayat 16, Injil oleh kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang, siapapun saya dan saudara. Percayalah, Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sama persis apa yang dikatakan oleh Keluaran pasal 32 ayat 9. Demikianlah firmanku, aku mengatakan, hai Musa, sesungguhnya mereka itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang melawan saya, bangsa yang tidak percaya. Itulah tabiat daripada bangsa Israel, yang ketika Tuhan melakukan mukjizat, mereka baru percaya, mereka bergembira. Tetapi ketika Tuhan tidak melakukan mukjizat, mereka kehilangan akal, kekuatan mereka hilang, dan kepercayaan mereka lenyap. Itu yang Tuhan tidak mau. Sehingga Tuhan proses bagaimana bangsa Israel berjalan selama 40 hari untuk mencapai tanah Kanaan, untuk mencapai tanah yang diberkati oleh Tuhan. Di mana Yosua 1 ayat 3, firman Tuhan bilang begini, kemana saja engkau pergi, di mana di situ engkau berada,
Aku akan memberkati engkau seperti saya dan saudara. Kita berada saja di mana Tuhan berkati. Bawalah kebenaran firman Tuhan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jangan pernah malu, jangan pernah minta tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, karena kita diberikan perlengkapan senjata Allah. Oleh yang sebab itu, di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 20, pergunakanlah perlengkapan senjata Allah. Tetapi dalam ayat yang ke-10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kekuatan kuasanya. Jadi ketika roh dan kekuatan kuasa itu sudah diberikan dalam kehidupan kita, Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Yang penting kita tetap melayani. Jangan pernah sungkan, jangan pernah minder, bahwa yang kita beritakan adalah Injil keselamatan. Amin. Bahwa kita beritakan Injil keselamatan Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, berbagai peristiwa yang mengerikan yang terjadi, kalau memang sudah terjadi, mengapa kita harus takut? Bahwa semua, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan. Kalau kita orang percaya, orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sekalipun perang Ukraina dan Rusia yang terjadi, kemudian melebar sampai ke Asia, kemudian sampai kepada Israel dan Palestina, itu adalah urusan mereka masing-masing, bukan urusan kita. Kita berurusan dengan iman kita, kita berurusan dengan Tuhan Yesus, karena Tuhanlah yang Maha Kuasa, Tuhan yang mengatur dunia ini. Tidak, Tuhan tidak perlu dibela, Tuhan yang membela orang-orang percaya kepada Dia, dan Tuhan akan membawa kita ke dalam kerajaan surga. Pergunakanlah perlengkapan senjata Allah. Ada pedang roh, ada firman Tuhan. Teguhkanlah dirimu, berpegang kebenaran, berbaju sirakan keadilan. Ada doa dan permohonan yang tidak putus-putusnya. Oleh sebab itu, engkau selalu merendahkan diri kepada Tuhan, supaya engkau selalu mengampuni, supaya akar pahitmu telah diputus oleh Tuhan, supaya akar pahitmu tidak bertumbuh. Betul-betul engkau hidup dalam pengampunan, hidup dalam kasih, sebagaimana Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga mengaruniakan Anak Tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Engkau harus betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan. 1 Petrus 2:24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Karena Tuhan sudah merendahkan diri melalui Yesus Kristus, anaknya disalibkan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya dan Bapak Ibu saudara-saudari. Untuk itu Wahyu 3 ayat 13, siapa yang bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaatnya. Demikian Ibrani 3 ayat 14 berkata, pada hari ini jikalau engkau mendengarkan suaranya, janganlah engkau keraskan hatimu. Terimalah Yesus Kristus di dalam hatimu. Jangan engkau perlambat waktumu. Jangan engkau perlambat waktumu. Datang ke barbar, datang ke diskotik. Ketika hari Minggu engkau datang menyabung ayam. Ketika malam Minggu engkau datang mabuk-mabukan, engkau menggunakan narkoba. Tuhan sudah bilang, ya, di dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, kenajisan, hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemabukan, roh pemecahan belah, percintaan, dan semua itu kau peringatkan kepadamu bahwa apa yang telah kau lakukan sebelum. Kalau kamu melakukan hal itu, kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Wahyu yang 3:20 ayat yang ke-15. Wahyu 20 ayat 15. Nah, barang siapa namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan, dia akan dilemparkan ke dalam neraka yang kekal. Dia akan dibuang ke dalam paut yang kekal. Tetapi kita orang yang percaya, di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, bahwa di sana dikatakan, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air.
dia tidak akan datang mengalami panas teriknya matahari, dan dia juga yang tidak layu daunnya, dan dia di sana juga tidak mengalami dikhawatir dalam tahun kekeringan, tetapi dia selalu bertumbuh, dia selalu berbuah. Demikian Mazmur 1 ayat yang ketiga, bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, dan kemudian dia apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian kalau kita Bapak Ibu hidup dalam pertobatan, hidup kepada Yesus Kristus, apapun usahamu, apapun pekerjaanmu, apapun masalahmu, apapun problemmu, apapun ekonomimu, apapun yang engkau alami, pergumulan seberat dan juga beban berat, engkau akan diberikan kelegaan. Engkau harus pandang kepada Yesus. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, bukankah rohku yang ada pada kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini? Bukankah roh yang ada padaku pada kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia? Jadi percaya, seto minahasa, siapa seto pompung, kita waya masasan, kita waya maleos-leosan, mau pusu-pusan waya kita sewalina, dia matong-gotongan, dia matong-tomolan, selalu membogotonggah, selalu saling memanusiakan satu sama dengan lain, seperti filosofi Yesus sambrat lagi, si tol, timau, amin. Itulah dasar kasih, sehingga diterapkan. Yesus Kristus punya kasih, memanusiakan orang lain, hiduplah sesuai dengan kebudayaan, budaya seleos, setua melinasa, yece sambra tulangi. Maka kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Soalnya tidak lagi bapak hugel, hubungan terang-terangan. Soalnya tidak lagi apa, bapak judi, bapak togel. Oh, sebuah itu perbuatan maksiat, ya. Sebuah ibu percokol di situ, itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, akan mati sia-sia dan akan disiksa di neraka yang kekal. Mereka akan dilimpahkan ke dalam neraka yang kekal, api belerang yang menyala-nyala. Jadi pada saat ini, berbahagialah kamu yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan. Berbahagialah kamu yang pada saat ini mendengarkan Injil. Selanjutnya, itu tinggal Anda berdoa, minta Tuhan hadir dalam hidupmu. Buka pintu hatimu, undanglah Tuhan setiap saat, dan biarkanlah Tuhan bertindak dalam hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Maka Tuhan yang pangkalawiran sewalina, setua mayawede, orane bulan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tobat, jangan ikut lupa kita. Seorang ibu rumah tangga dengan sangat berdosa, penjahat, penjual minuman keras. Oleh dan sebab itu, buka firman. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan. Yesaya 12 ayat 22. Di sana dikatakan, orang yang jago campur minuman keras akan mendapat celaka. Saudara-saudara, jangan mabuk-mabukan, jangan bikin mabuk sendiri. Karena tubuh ini adalah baik Allah, dapat berdiamnya Roh Kudus, bukan tanpa berdiam cap tikus, bukan tanpa mabuk-mabuk. Saudara, ingat baik-baik, saudara-saudara, saya ibu rumah tangga dengan suami yang punya segala-galanya, tapi tidak pernah kenal Kristus, tidak pernah bertobat. Saudara, saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian, mari hari ini ketika kami ada di sini, saya mendengar ada Kopassus, Komando Pasukan Kristus. Berarti kami ini adalah penangkap jiwa-jiwa yang berdosa dan dibawa kepada Tuhan Yesus. Amin. Kalau komando pasukan tentara adalah menangkap jiwa orang-orang jahat seperti saya, tapi ketika saya mengenal Kristus Yesus, jauh lebih mulia dari semua harta yang ada di dunia ini. Karena firman Tuhan bilang, Filipi 3 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, yang kamu cari selama ini adalah sampah. Saudara-saudara, penjual apa saja itu dia menuju pada tai sampah. Saudara-saudara,
saudara. Tetapi pengenalan akan Kristus Yesus jauh lebih mulia dari semua yang kita cari di dunia ini. Harta benda tidak masuk dalam kerajaan surga, saudara-saudara. Tetapi iman yang teguh dan percaya bahwa Kristus Yesus itulah juru selamat, datang dan sembahlah Dia. Haleluya. Haleluya, saudara-saudara. Orang bertanya kepada saya, ibu umur berapa? Saya katakan umur saya saat ini 72 tahun. Mereka katakan putar balik. Woi, saya tidak putar balik. Saya benar-benar lahir 1 Agustus 1952, masuk 72 tahun. Karena tubuh ini saya berikan untuk Tuhan. Kalau orang kaki ini, orang kasih buat bakar lota orang bermasalah. Umur 50 tahun, so sakit dia ke buku-buku kaki. Ada amin? Tetapi saya berikan kaki ini, tubuh ini, untuk mencari jiwa-jiwa buat kerajaan surga. Sama dengan tertulis di belakang saya ini, Kopassus, Komando Pasukan Kristus, mencari jiwa-jiwa buat kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus.